Bapak dan Ibu semuanya. Halo. Shalom. Apa kabar? Haleluya, puji nama Tuhan. Seperti Bapak kita, Tuhan Yesus kita yang selalu baik dalam kehidupan kita, amin. Sepanjang minggu ini Dia telah menuntun kita, menyertai kita, memberkati kita, semuanya Tuhan boleh cukupkan dalam hidup kita, amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau mengajak kita untuk berdoa. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau kagumkan Dia, kita mau menyembah namanya yang ajaib, yang besar, karena tidak ada Allah yang seperti Allah kita. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan telah berkati kami. Terima kasih Bapa untuk kecukupan, untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk nafas hidup yang Tuhan boleh terus beri dalam hidup kami. Sebab hanya Engkau Tuhan, Allah satu-satunya di dalam hati kami. Kami mau terus rindu mengikut Engkau, kami mau terus rindu Tuhan berjalan bersama dengan-Mu ya Bapa. Sertai terus selalu kami Tuhan, di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-muji nama Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, sebab tiada kata Tuhan yang bisa kami ungkapkan ya Bapa. Karena begitu banyak Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada, Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami. Biarlah ibadah ini Tuhan boleh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Setiap mulut kami boleh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menggantikan
kekuatan dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama katakan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sebab Kau layak bersyukur, kami punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita terus sembah nama-Nya, kita mengagungkan Dia. Biar mulut kami Tuhan kasih untuk menyembah-Mu. Biar mulut kami Tuhan untuk sembah Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Setiap hari kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami gak ada apa-apanya tanpa-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah lepas dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa.
Terpujilah nama Engkau Tuhan selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau apa adanya di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus tinggikan nama Engkau Tuhan sampai Engkau datang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Bapa. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom sekali lagi semuanya. Jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita untuk terus berkomitmen. Kita mau mengikut Tuhan. Kemana Tuhan bawa kita, kita mau ikut Tuhan, amin. Apapun kondisi hidup kita, kita mau terus setia sama Tuhan. Kita mau terus ikut Tuhan sampai akhir, amin. Yang siap untuk mengikut Tuhan, lambaikan tangan tinggi-tinggi, kita mau angkat pujian ini. Kami mau berjalan Tuhan bersama Juru Selamat kami. Tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kondisi kita kadang, aduh Tuhan saya gak kuat. Tapi kita tahu sumber kekuatan kita itu Tuhan. Tapi kadang
kita tuh kayak ngerasanya oh bisalah gitu kan. Tapi saya percaya kita di tempat ini sama-sama punya Tuhan yang luar biasa. Walaupun kondisinya kita kayak nggak bisa, nggak susah gitu ya, sulit Tuhan gitu. Tapi ketika kita berlindung dalam kekuatan Tuhan yang adalah sumber segala-galanya, kita pasti bisa melewatinya, melewati semua tantangan hidup kita. Amin. Kita mau angkat satu pujian ini karena dialah gunung batu kita di dunia ini. Dengan iman sekali lagi katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sebelum duduk, coba salam kanan kirinya bilang, kamu bisa karena Tuhan Yesus. Silahkan duduk. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini pasti pernah merenungkan bahwa kalau lagi sendiri gitu ya, atau lagi ngelamun gitu. Pernah nggak Bapak Ibu tuh kayak merenung gini, aduh Tuhan kok sampai sebegininya ya sama saya gitu. Kok Tuhan, kok aku bisa ya gitu, kok ngelewatin semua ini awalnya nggak bisa gitu, tapi kok makin dijalanin kok makin bisa gitu. Dan setiap kejadian-kejadian yang kita alami itu luar biasa gitu. Dan saya percaya kita semua betul-betul pernah mengalami, bahkan setiap hari mengalami Tuhan gitu. Saat kekurangan, saat berkecukupan, saat kita sakit, saat kita sehat, saat kita dalam proses yang berat, itu Tuhan mampukan terus. Dan yang Tuhan mau adalah kita terus erat sama Tuhan.
Yang Tuhan mau kita terus dekat, terus punya hubungan yang erat, punya hubungan yang intim sama Tuhan. Karena tanpa itu kita mungkin gak bisa ngelewatin semuanya. Malah kita lebih kayak menyalahkan Tuhan gitu. Jangan sampai kita seperti itu. Karena apapun Tuhan yang mau kerjakan dalam hidup kita, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan lagi. Kita mau serius, kita mau tenang ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena ini pesan yang sangat penting untuk kita dengar, untuk kita lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus erat di hati-Mu Tuhan. Kami mau terus tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami gak bisa. Kami tahu Tuhan, berat hidup kami Tuhan ketika kami berjalan sendiri. Tapi kami bersyukur Tuhan ada Tuhan seperti-Mu. Kami boleh percaya bahwa Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga
Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan ku sungguh bersyukur. Tuhan sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali lagi katakan aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sampai hari ini Tuhan, Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan peduli akan kami. Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami Tuhan, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Dalam perjalanan yang kekal untuk berjumpa dengan-Mu Tuhan pada satu kali kelak. Terima kasih buat anugerah-Mu, kami boleh dipimpin oleh-Mu Tuhan. Bila hidup kami itu semuanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang mengajar kami, Tuhan sendiri yang menunjukkan kepada kami. Tuhan, Kau sendiri yang menasihati kami. Tuhan, Kau sendiri yang memberitahu kepada kami untuk apa yang harus kami lakukan, kami buat di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami menanti-nantikan akan Engkau. Tuhan, Kau berbicara melalui hamba-Mu dan firman-Mu yang memberkati kami. Bila Roh Kudus sendiri boleh ambil alih sepenuhnya,
Memberikan kami pengertian, pewahyuan baru, hikmat, marifat daripada-Mu sendiri Tuhan. Biarlah kami boleh dikuatkan, biarlah kami boleh Tuhan mendapat kekuatan baru. Kami boleh diteguhkan dan hidup kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Kami terus mau bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Kami memelihara firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan beri kekuatan pada kami untuk kami boleh melakukan kebenaran-Mu. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya akan mengajak kita semua melihat kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kehidupan dan Kematian. Saya akan membaca ayat 11, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat yang ke-12. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak ada di langit tempatnya, yang kau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya dari kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yang di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mati kamu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambahnya dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa Tuhan akan mengenaskan, dia akan lanjut untuk dikenalkan anak-anak pergi menjaga semua yang akan mendudukinya. aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Yang mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berdoa padanya, bahwa kamu berada di hidupmu dan lanjut umurmu, untuk tinggal di tanah yang menjadikan Tuhan, yang sumpah kepada nenek moyangmu, yang kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saya mengajak kita sekali lagi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan bersama ya Tuhan. Tuhan, Kau beri hikmat pengertian yang daripadamu. Sehingga ketika kami merenungkan firman Tuhan ini, kami mendapat kebenaran-kebenaran yang akan menuntun kehidupan kami lebih setia, lebih sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Hamba-Mu yang sudah berdiri untuk menyampaikan adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Hamba-Mu hanya alat saja. Oleh sebab itu ya Tuhan, pakai alat ini untuk menyampaikan kebenaran yang daripada Tuhan. Sehingga kami semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh pemberitaan ini dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya,
Kalau saya melihat dari bacaan ini, saya lebih enak menyebutnya itu adalah gemblengan Musa. Ya. Ini sebenarnya wejangan atau gemblengan Musa terhadap umat Israel di dalam pidato perpisahan daripada Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya masih teringat kalau saya baca ini, saya teringat dulu waktu sekolah. Ya. Kalau ujian itu ada B dan S. Ya, benar atau salah, pilihlah yang benar. Ya, tulis B ya. Tapi hari ini mungkin sekolah SD enggak ada ya seperti itu. Ya. Saya enggak tahu karena enggak sekolah SD lagi. Ya, benar atau salah begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, saat engkau menjalani kehidupan sampai kepada tanah Kanaan, ya, ada pilihan-pilihan dalam hidup ini yang harus kamu jalani, ya, harus kamu jalani hari ini. Supaya apa? Di kemudian hari, di balik hari ini, engkau menemukan berkat, engkau menemukan kutuk, engkau menemukan kebinasaan, engkau menemukan keberuntungan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, semua orang pasti apa? Menginginkan berkat, bukan? Semua orang pasti ingin beruntung. Saya melayani lebih dari 100 jemaat, ya, artinya 100 kakak. Kalau dicacah jiwa itu, dari anak sekolah minggu sampai orang tua lansia itu ada 400 lebih. Ya. Ketika kami ibadah keluarga, ya, kadang-kadang ibunya saja yang pergi ke gereja dengan anak-anaknya, bapaknya mengeraskan hati. Ya. Masih mengaku anggota jemaat gereja GKNI. Kebetulan gereja kami GKNI, Gereja Nasional Injili. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Setiap kali kalau kami berdoa, pasti apa? Kepala keluarga menyampaikan pokok doanya apa? Doakan kami Bu, supaya beruntung, supaya berkat, supaya selamat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah keberuntungan berkat mereka miliki? Dia berpikir bahwa berkat itu adalah uang yang banyak, kesehatan, tidak pernah celaka, untung dan untung. Nah, ketika buntung, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia selalu apa? Tuhan tidak adil. Karena apa? Dia tidak memilih yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita melihat bagian firman Tuhan ini. Saya mau membawa kita kepada satu pilihan yang benar ya. B dulu baru S nanti ya. Pilihan yang benar ayat yang ke-15 dan 16. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturan supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ayat 15 itu ada kebinasaan, kecelakaan, tapi saya belum sampai di situ ya. Saya mau mengajak kita melihat kehidupan dan keberuntungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mendefinisikan bagaimana hidup yang seperti apa ya. Hidup ya hidup ini ya. Tetapi saya melihat arti yang sesungguhnya bahwa hidup ya, kehidupan yang beruntung itu adalah hidup hijau, segar, menunjuk pada suasana kehidupan yang penuh kebahagiaan. Kemudian keberuntungan seperti apa ya? Itu keberuntungan yang apa? Keberuntungan artinya menyenangkan ya. Baik
Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan kemakmuran, kesejahteraan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya itu pasti diinginkan oleh setiap orang. Tetapi tadi di dalam ayat yang ke-16 dikatakan ada syaratnya ya. Ada syaratnya di situ ya, ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi Tuhan artinya apa? Memiliki Tuhan itu yang benar di dalam kehidupannya. Ya. Saya pernah ngajar anak sekolah minggu ya. Dulu masih ada Pak Pendeta yang sudah almarhum ya. Saya ini menggantikan Pak Pendeta yang sudah tua ya. Kemudian dia meninggal dan saya yang harus menggantikan. Pada waktu Pak Pendeta masih ada, saya ngajar sekolah minggu. Ada anak sekolah minggu ya. Waktu itu saya sebenarnya dikasih duit itu kalau saya ambil 50.000 itu sangat besar ya. Sangat besar ya. Karena apa? Waktu itu setiap bulan saya dapat berkat 105.000 ya. 105.000. Saya ambil 50.000, saya kasih contoh kepada anak-anak ya. Anak-anak, kamu mau 50.000 atau mau tante? Semua bilang apa? Uang 50.000 tante katanya. Tetapi satu anak dia bilang begini, tante, saya tidak mau uang 50.000. Lah kamu mau apa? Aku mau tante. Saya bilang, kok kamu mau tante? Pasti di dalam sakunya tante masih ada lebih dari 50.000. Tante juga bisa menghasilkan duit daripada 50.000. Anak SD. Bapak Ibu Saudara sekalian, terkejut saya. Nah kemudian saya mengartikan kepada anak-anak. Kamu mau berkat atau mau Tuhan Yesus? Akhirnya anak-anak bingung. Ya. Itu tadi sebenarnya saya hanya memberikan gambaran. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus, sumber berkat, maka yang namanya keberuntungan tadi, yang namanya kehidupan tadi, kita miliki. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali hanya berpikir, oh aku ikut Tuhan pasti kaya. Aku ikut Tuhan diberkati, mas, tidak akan kekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Saya pelayanan. Waktu masuk di gereja yang saya layani sekarang, saya dikasih amplop setiap bulan itu 25.000. Susu anak saya 2 itu 110.000 satu kaleng. Itu susu dari Malaysia. Lalu apa, bendahara gereja sudah 6 bulan, Bu kok diambil uang transportnya? Saya malu mau mintanya. Kalau memang dia punya kewajiban, saya kan tidak perlu nagih. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak pernah memikirkan itu. Ketika saya sudah nikah dengan suami saya pindah dari kabupaten kemudian pergi ke kampung. Saya cari gereja yang sama. Lalu apa? Nanti kalau di gereja itu bagaimana? Saya tidak pikirkan itu, yang penting saya bisa melayani. Saya bilang dengan suami saya, makan saya kamu tanggung ya. Makan saya kamu tanggung ya. Kalau punya anak kamu tanggung ya, saya mau melayani saja. Suami saya oke. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya di kampung, bukan kampung yang seperti di Jawa, tidak ya. Tapi di situ saya boleh melihat bahwa apa? Saya tidak pernah bawa tanah dari Jawa. Ya. Tapi apa? Saya dipelihara oleh Tuhan. Saya numpang ke orang tua 2 tahun. Lalu kemudian apa, suami saya, ayolah kita buat gubuk kecil-kecilan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai berusaha apa? Saya ikut bertukang. Ini buat apa, plafon ini dari papan ya. Suami saya yang naik, saya yang pegang begini. Tak ngeratakan tanah di rumah, saya harus nginjak-nginjak. Apakah saya mengeluh? Puji Tuhan, tidak ya. Puji Tuhan tidak ya. Saya bersyukur, saya belajar bahwa apa? Karena saya berpikir bahwa apa? Saya melayani Tuhan. Saya ikut Tuhan bukan materi
Yang utama, yang penting saya bisa terus melayani. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana saya mencukupi kehidupan? Suami saya kadang ada, ya suami saya ini dulu jahit, ya, elektronik, ya. Nanti orang suruh ngojek karena ke kampung tuh jalan rusak, ya. Kadang-kadang disuruh apa? Ngojek. Tapi sejak menikah dengan saya tidak pernah ngojek. Dulu tukang angkut kayu belian, ya, kayu besi juga. Saya bilang, kok kamu enggak pernah ngojek lagi? Enggak sempat. Kenapa? Jahitan selalu ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang menghidupi keluarga kami. Tapi apakah semuanya mulus? Tidak. Tapi saya selalu berkata, saya beruntung ikut Tuhan. Ya. Ini kami bertiga ini ya. Kami bertiga ini karena apa? Orang tua saya mengasihi Tuhan. Kalau kami ada ini, ya, karena hasil daripada orang tua yang mengasihi Tuhan. Bapak saya majelis gereja, saya ingat betul. Kalau dulu ya namanya di kampung ya, itu traktat dibagi ya. Saya ingat bapak saya harus dipanggil ke kantor polisi. Padahal apa? Dibagi ke kami anak sekolah minggu, ada tetangga yang pinjam dong ya. Saya mau baca lalu dibawa pulang. Orang tuanya lapor bahwa anak kami ngasih ke mereka. Bapak saya yang harus apa? Pergi dipanggil polisi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur, sangat bersyukur saya memiliki Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya bilang dengan jemaat, aku sangat bersyukur. Hari ini aku sangat bersyukur. Ada apa Bu? Karena aku memiliki Yesus. Bukan bersyukur karena apa? Oh aku kaya raya. Bukan orang kaya kok saya. Ya. Saya bukan orang kaya kok. Ya. Tapi apa? Saya bersyukur karena memiliki Yesus. Kadang-kadang saya baring dengan suami saya, kok bisa ya kita mendirikan rumah kayak gini? Kok bisa? Iya ya katanya, iya ya. Tapi bagaimana prosesnya itu sangat sulit Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Prosesnya sulit. Kami pernah diuji. Ya. Ketika suami saya sudah mulai semua mapan. Dia cari modalnya dari kelas 6 SD, bantu bapaknya jahit. Tiba-tiba tahun 2010, lupa saya, 2010 kalau tidak salah, kebakaran. Yang dibakar yang di mana? Bukan di dapur. Yang dibakar tempat suami saya yang kerja, semuanya habis. Saya pikir, aduh ini suami saya kan bukan hamba Tuhan. Jangan-jangan nanti stres, lalu apa? Dia bilang begini. Ada keluarga kami dari Banyuwangi juga bantu, tapi bukan percaya Tuhan. Kami panggil Pak D, Pak D, ayo kita kumpulkan, ini jual ke orang pemulung rongsokan itu, kita jual, kita mulai baru. Saya bilang, puji Tuhan, puji Tuhan. Anak saya sekolah sampai yayasan yang bantu. 6 bulan tidak bekerja. Tetapi saya selalu berkata udah dibakar, kena bakar. Masih saya bilang beruntung. Beruntung kenapa? Saya masih hidup punya Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Saya pernah berkata dengan Tuhan, mengapa toh Tuhan? Ya, sesudah kebakaran bapak saya sakit sampai bapak saya dipanggil Tuhan. Saya pulang ke Jawa pun delay sampai enggak ketemu. Padahal saya pulang ke Jawa enggak ketemu mayatnya. Sedih. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ini bapak saya adalah sosok yang membuat saya hari ini bisa melayani Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau hidup yang sesungguhnya, keuntungan yang sesungguhnya adalah ketika kita memiliki Yesus dan mengasihinya. Firman Tuhan bukan hanya saja mengasihinya, tetapi firman Tuhan juga katakan menuruti perintahnya, berpegang kepada perintah ketetapan peraturannya. Akibatnya berkat kehidupan yang sesungguhnya ada.
Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, hari ini di tempat kami itu sudah heboh-hebohnya tes P3K. Ya. Tes P3K lah hamba-hamba Tuhan di daerah itu kan selain melayani juga ngajar agama. Ya. Lalu kepala sekolah sudah masukkan di daftar Dapodik. Ya. Lalu didorong-dorong masuk P3K lulus. Ya. Lalu apa? Ada yang teman yang bilang begini, oh enggak bisa tuh, enggak bisa melayani lagi. Ya. Tapi saya tidak P3K ya. Tapi saya pernah didorong oleh banyak orang untuk apa? Saya dari PGA ya dulu sebelum saya sekolah Alkitab saya dari PGA. Kamu punya ijazah PGA itu bisa lulus. Untuk apa? Guru agama di daerah. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ada teman suami saya katanya, Mbak Eka 5 juta kita sudah jadi PNS. Saya bilang apa? Pak, gimana? Kamu mau jadi PNS atau melayani? Nanti kalau kamu jadi PNS ditempatkan di pedalaman sana, gimana pelayananmu? Oh iya ya. Akhirnya apa? Suami saya apa? Bilang begitu, saya tetap melayani. Lalu apa? Banyak lagi tahun berikutnya ada orang yang apa? Nyuruh saya ikut tes PNS. Ikut saya lulus administrasi. Tapi hati saya tidak sejahtera, suami saya tidak sejahtera. Aduh, saya berdoanya apa? Tuhan, luluskan saya tidak. Saya bilang, Tuhan jangan lulus ya Tuhan. Walaupun aku sudah tes, jangan lulus. Orang mau lulus semua apa? Sampai teman saya ada apa? Tidak ada orangnya tapi apa? Pakai joki. Dia ikut di kabupaten lain, jokinya ada. Lulus dia. Tapi diprotes yang lain, saya tidak mau ikut protes. Suami saya bilang apa? Dilihat, tuh, jangan sedih ya. Tidak lulus. Puji Tuhan, saya ini sudah bergumul. Puji Tuhan saya doa saya tidak lulus. Lalu apa? Aku juga katanya. Aku tidak sejahtera kata suami saya. Kalau gitu ayo pergi ke warung makan capcay. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kami berdoa makan capcay. Untuk merayakan ketidaklulusan. Capcay waktu itu bagi kami ya, itu sangat mahal. Tapi apa kami merayakan ketidaklulusan. Akhirnya suami saya, udah kamu belajar sajalah. Udah pergi-pergi sana belajar di sekolah Alkitab yang dekat itu untuk apa? Kamu merefresh kembali pelayanan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, sampai hari ini keberuntungan saya bukan karena materi. Karena apa? Saya memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu saya di Kalimantan sudah 35 tahun. Ya. Saya mulainya hanya praktek. Ya. Ditempatkan praktek 1 tahun. Saya berdoa, Tuhan sudah praktek ini kemana saya Tuhan. Kemudian ketua yayasan nyek datang orang Chinese. Ya. Sebenarnya saya itu dipanggil kalau di kampung Ari. Tetapi karena ketua yayasan kami tidak bisa Ali, ya salah nanti. Evangelis Ali, kan saya bukan Ali. Akhirnya aku panggil kamu Eka saja. Dia turun dari tangga lantai 3. Eka, sesudah ini kamu di mana? Saya masih berdoa Pak, saya tunggu doamu. Sesudah minum air kapuas, kamu pasti balik lagi di Pontianak. Bapak Ibu saudara sekalian ada teman dia bilang, kamu tulis surat, ada temanku di Sumba itu perlu hamba Tuhan. Saya kirimkan surat di sana. Sampai hari ini tidak ada jawabannya. Karena apa? Sudah minum air kapuas kata ketua yayasan kami, kamu tetap ada di sini. Bapak Ibu saudara sekalian, akhirnya saya tanda tangan bahwa saya akan bergabung dengan Gereja Kristen Nasional Injili. Dan sejak itu saya pulang wisuda dan balik lagi, saya ditempatkan di kabupaten. Tapi pelayanan di situ saya lihat ada pendeta, ini saya lebih baik di kampung sajalah. Apalagi apa, dari rumah suami saya ini 1 jam. Kalau sekarang lebih 1 jam. Karena jalannya kalau mobil masuk, itu banyak sudah tenggelam. Ya. Ini adik saya ini kemarin berdua dengan adik Ambar itu. Ya beginilah. Ya. Karena apa? Mobil sawit. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Saya di kampung ya,
saya boleh melayani di sana. Ya. Saya melayani di suku Dayak. Jadi saya sudah pandai bahasa Dayak sana. Karena bahasa Dayak ini lain daerah, lain beda loh ya. Ya. Saya di daerah situ sudah bisa. Bahkan apa? Kalau dari suami saya itu Dayaknya itu mungkin orang situ sendiri enggak bisa, tapi saya bisa. Ya. Tuhan kasih hikmat itu untuk saya boleh bisa dan apa? Boleh ngomong bahasa itu untuk apa? Menyampaikan berita kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, itulah keberuntungan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu ketika kita memilih Yesus, mengasihinya, mengikuti ajarannya, mengikuti firman-Nya, mengikuti perintahnya dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu pilihan yang benar. Kemudian di sini ada pilihan yang salah ya. Pilihan yang salah tadi ayat 17-18. Ya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ya, ini pilihan yang salah adalah kebinasaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau memberikan satu rangkuman saja ya. Jika umat tidak taat ya, tidak mau mendengar bahkan mungkin acuh tak acuh dan menyembah kepada ilah lain ya, maka kematian dan kecelakaan. Kematian berarti apa? Tiada kehidupan hampa. Kecelakaan tidak berkualitas baik, buruk, tidak menyenangkan, sakit, situasi hidup yang malang, buruk. Saya menyebut itu kalau arti kebinasaan itu saya merangkumkan sendiri ya. Ada hidup tetapi tidak ada kehidupan. Apa itu ya? Saya menyebutnya mayat hidup kali ya. Mayat hidup, ini hidup tapi di dalamnya tidak ada apa-apanya, hampa, tidak kualitas, tidak baik, buruk, malang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita dibilang malang kamu ya, enggak suka kan? Buruk keadaanmu, enggak suka bukan? Nah tapi ini yang Tuhan mau beritahukan kepada kita hari ini. Jikalau engkau tidak mendengar, acuh tak acuh, bahkan menyembah ilah lain, maka keadaan itu saya katakan tadi bahwa mayat hidup ya, hidup tapi tidak ada apa-apanya di dalamnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ada satu jemaat Tuhan di tempat kami ya. Dia selalu kalau di situ ya orang tua ya, saya panggil kakek. Istrinya rajin ibadah. Tapi kakeknya itu selalu begini, "Oh Mbak Eka, dulu saya masih muda." Kami ikut kalau di sana itu pertemuan pemuda gitu ya. Kalau hari ini namanya di sana PRP ya. Jadi saya jalan dari sini puluhan kilo ya itu. Pergi saya ikut paduan suara. Lalu saya bilang, pokoknya cerita zaman dulu, zaman tuan-tuan, artinya dulu ada orang misi ya, datang di sana. Saya datang pun masih ada misi. Dia selalu ceritakan yang lama. Lalu saya bilang, Kek, itu yang dulu. Lah yang sekarang kenapa enggak mau ke gereja? Alasannya apa? Enggak mampu duduk lama. Padahal saya perhatikan Bapak Ibu Saudara, saya pergi gereja, dia di warung. Duduk di warung. Saya pulang gereja tuh, saya berangkat paling awal, pulang paling belakangan masih di sana. Saya bilang, Kek, kemarin kakek katanya enggak bisa duduk lama. Terpaksa katanya. Alasan. Lalu dia di pinggir jalan. Saya sengaja. Kek, mau ke gereja Kak, ayo saya gonceng. Orangnya tinggi besar enggak apa-apa. Saya gonceng pakai motor, sepeda motor ya. Saya mau ke kota. Padahal ke kota itu 1 jam. Loh, katanya enggak mampu duduk. Ada keperluan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kalau orang Jawa bilang apa? Ngomongnya tuh kemenyek ya Bu ya, kemenyek ya. Dia bilang apa? Ngomongnya kayak apa ya? Meyakinkan saya bahwa apa? Itu kan keperluan saya. Pergi kemana-mana, pergi ke Singkawang, anaknya di sana mampu. Pergi ke gereja 1,5 jam enggak mampu. Lalu dia bilang, setiap kali saya enggak jemu-jemu nyampaikan kebenaran Tuhan. Kayak kakek sudah tua. Saya sekarang enggak lagi apa pakai putar-putar. Ya, langsung nembak. Kayak kakek sudah tua. Kalau kakek dipanggil Tuhan, kakek belum terima Yesus, kakek masuk neraka. Janganlah. Karena apa? Sedih sebenarnya saya. Saya sudah 35 tahun. Kenal kakek itu ya kurang lebih 30 tahun lah begitu. Setiap kali seperti itu. Lalu apa? Dia masih ngobati orang. Rupanya dia berdukun. Dukun Kristen. Dia bilang karena dirinya Kristen. Tapi masih berdukun. Lalu dia sakit. Dia bilang anaknya, nak panggil Mbak Eka suruh sini berdoa. Lah dia doakan apa ngobati orang bisa ngobati dirinya enggak bisa. Nah, lalu saya datang, kenapa kek? Aduh sakit, kakek ini sakit baru operasi katanya. Kakek ini kalau mau ke gereja nanti malu sebentar-bentar ke WC ya, karena baru operasi. Dulu belum operasi kakek juga enggak mau ke gereja. Saya langsung gitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sampai hari ini masih sedih. Ya, sedih dengan orang-orang seperti ini. Oh saya jemaat gerejanya Mbak Eka tapi tidak pernah. Saya sudah 32 tahun di gereja itu. Sekali atau 2 kali itu pun diundang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian masih banyak yang seperti itu. Ya. Sampai majelis saya ini orang muda. Dia bilang gini. Tante ini ngomongnya keras dengan orang untuk memberitakan firman Tuhan. Kok dia enggak mau sadar-sadar ya? Majelis kami itu sampai gitu. Enggak mau sadar-sadar. Doakan. Saya tukang ngomong keras, kamu yang doa. Karena apa? Itu bukan pekerjaan kita, pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya menyampaikan. Makanya saya ini hanya alat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Tapi maunya apa kalau berdoa di rumahnya? Mbak Eka doakan supaya aku diberkati, aku beruntung. Gimana mau beruntung enggak punya Yesus? Saya bilang apa? Untung yang sesungguhnya kek adalah ketika memiliki Yesus. Tapi kalau kakek menyembah ilah lain, kakek tidak beruntung. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam ayat 19:20. Musa bukan hanya pilih B atau S. Katakan, tapi Musa mendorong umat, pilihlah yang benar. Supaya ada kehidupan di dalam hidupmu, bukan seperti mayat hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kadang saya pelayanan apa ya? Saya ini katanya orang Jawa yang halus, kan orang Jawa kan halus dibanding orang lain. Tapi sebenarnya saya ini kasar. Kalau lihat yang seperti itu saya kasar. Karena apa? Dihalusi apa? Enggak mempan-mempan. Ya saya harus kasar ngomongnya, maksudnya kasar bukan apa keras lah suaranya gitu ya. Supaya apa? Saya rindu bahwa orang-orang seperti ini memiliki Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun ada banyak yang seperti itu, tapi saya selalu ada lihat jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. Di mana ada satu jemaat kaya. Dia kaya, anaknya saja sepeda motor tuh gonta-ganti. Mau baju gonta-ganti. Duitnya banyak. Orang selalu apa kumpul di sana dikasih makan. Kaya. Tapi anaknya sungguh membuat luar biasa menyedihkan bagi orang tuanya. Tetapi satu hal yang saya lihat orang tua ini. Saat anaknya seperti itu, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan ketika kekayaannya habis, saudara sekalian kekayaannya habis, dia tetap setia kepada Tuhan.
dia selalu berkata begini ya. Dia panggil saya Mama Irin ya. Anak saya nomor tua tuh Irin. Jadi Ma Irin doakan paman supaya paman tetap kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Anaknya minum minuman keras, narkoba. Wah, pokoknya luar biasa menyedihkan. Namun proses hidup itu dia tetap mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan hari ini proses itu mulai kelihatan sedikit demi sedikit. Ya. Anaknya sudah apa? Mulai datang kepada Tuhan. Ya. Tapi dia sebagai orang tua memberikan teladan yang baik setia kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan tadi, ketika engkau memiliki Yesus setia, mengasihi Tuhan, mengikuti keturunanmu. Keturunanmu juga akan diberkati. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita memiliki Yesus, ini bukan efeknya hanya kepada kita, tetapi keturunan kita. Tadi saya di awal saya katakan bahwa kami bertiga ini, efek dari orang tua yang cinta Tuhan. Bapak saya pernah bilang begini, nak katanya, benarkah kamu ini mau jadi hamba Tuhan? Benar Pak. Bapak tidak bisa membekali apa-apa, hanya membekali iman ini yang kamu bawa untuk melayani Tuhan. Ibu saya, kata ibu asrama saya, Bu kenapa Bu? Sedih anak saya mau ke Kalimantan. Lah dulu siapa yang ngizinkan untuk sekolah Alkitab? Ini udah terakhir loh Bu. Mau berangkat untuk pelayanan kok ibu nangis. Kan orang tua yang nyerahkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya itulah Bu, tapi saya sedih jauh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pontianak, Denpasar ini dekat. Daripada saya ke Pontianak, ke kampung pelayanan saya. Pontianak ke kampung pelayanan saya itu sekarang udah 5 jam. Dulu 3 jam lebih, 4 jam. Pontianak Denpasar kan kemarin kami naik pesawat yang langsung kita akan di udara 1 jam 20 menit lah. Dekat ke Denpasar daripada pulang ke kampung. Saya ngantar adik saya ini dan ke bandara, kami masih di jalan. Belum nyampe setengahnya. Ini adik saya berdua ini udah nyampe di Denpasar. Mbak aku udah nyampe di Denpasar. Kami masih di jalan lubang-lubang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Dalam keadaan yang seperti ini, saya terus belajar bersyukur. Ya. Tadi pujian katakan bersyukur. Mungkin kita bersyukur kalau keadaan baik, enak, ya, sehat. Ya. Ketika kita sakit, kekurangan. Oh Tuhan bersyukur aku kekurangan. Banyak orang yang apa kekurangan, dia bilang apa? Tuhan katanya kalau aku ikut engkau diberkati. Karena apa tujuannya? Berkat. Tapi kalau tujuannya Tuhan, saya yakin pasti kita tetap bersyukur. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah diolok ibu saya. Dok, ya, kalau berbahasa Jawa, Dok, kamu ini dekat pasar. Keliling rumahmu pasar. Jangan ngolok Bu. Karena saya apa? Rumah saya itu dulu cuma 2 rumah. Kelilingnya itu sekarang udah ramai. Ya. Dulu kelilingnya itu apa? Ladang orang dengan apa? Karet, ya, pohon karet, kemudian di sana apa daun singkong, bambu yang ada rebungnya. Karena kalau mau pergi ke kalau bukan pasar sih sebenarnya toko agak jauh. Ya. Nggak ada sayur, saya apa pergi cari rebung. Tunggu ya Bu, saya pergi cari rebung. Dapat rebung. Tunggu ya Bu, saya cari daun ubi, daun singkong itu ya. Nyampe. Tunggu ya Bu, ada namanya pakis, remiding. Ya, kalau kami sana bilang remiding, sini ada enggak ya? Saya kurang tahu itu yang mungker-mungker itu ya, bukan pakis. Itu kalau pakis di sini kami bilang paku. Ya, dapat itu. Ya. Lah, kamu ke pasar cepat benar. Makanya dia ngolok saya, ini pasar saya. Tapi puji Tuhan, makan dengan daun singkong, anak bambu, ya, rebung, ya. Dengan pakis itu kami tetap sehat. Ya.
saya bisa menyekolahkan, kami berdua bisa menyekolahkan anak-anak. Ya. Puji Tuhan bahwa ya walaupun bapak mamanya seperti ini, anak-anak bisa sarjana. Ya. Yang tua sarjana sains terapan, ya. Dan tahun ini puji Tuhan dia ikut PNS lulus. Menantu sarjana perfilman, walaupun di kampung enggak bisa itu, tetapi di gereja dia semua bagian sound system, ya, multimedia dia bisa tangani. Ya. Dan anak yang kedua farmasi, ya, apoteker. Menantu adalah sarjana musik gereja. Kami boleh melayani. Suami saya memang di belakang layar. Kami punya program Simade, simpanan masa depan. Tapi bukan duit loh ya, peti mati. Jadi suami saya jadi bendahara. Kalau hari Minggu ada jemaat yang setor 10.000 per kakak, dia jadi bendaharanya, tukang bilang tukang peti mati harus ada. Sewaktu-waktu orang dipanggil Tuhan kan, jangan dulu mati ya. Begitu. Tapi puji Tuhan bahwa apa? Karena Yesus, kami semua sekeluarga boleh melayani Tuhan. Anak saya yang tua bantu ngajar sekolah minggu, ya. Semua terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Saya bilang, anak saya, kok kamu enggak ada yang mau sekolah Alkitab? Mak, kalau aku dipanggil untuk ke sana, saya mau. Tapi kan enggak ada panggilan. Suami saya, yuk sekolah Alkitab. Enggak ada panggilan, nanti daripada saya lari di tengah jalan. Karena ada temannya itu sekolah Alkitab, lalu susah sekolah Alkitab, lari dia. Enggak jadi, ya. Suami saya bilang apa? Enggak apa, aku di belakang layar, yang penting saya ikut berperan di sana. Setiap minggu dia di belakang, duduk di belakang karena jemaat nyetor itu rupanya diam-diam jadi pendoa saya. Saat saya di depan ini dia jadi pendoa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, semua karena apa? Karena Yesus. Oleh sebab itu pilihan yang tepat, pilihan yang benar kalau kita punya Yesus. Keberuntungannya apa? Kita ada hidup berkelimpahan di dalam Yesus. Bukan berkelimpahan harta loh ya, berkelimpahan harta ya. Saya diajar oleh suami saya. Kalau kamu kekurangan, kamu jadi hamba Tuhan, tidak boleh minta-minta. Tidak ada, bilang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, berdoa. Kamu kan punya Yesus. Kamu hambanya Yesus. Nah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Berkali-kali saya bilang apa? Tuhan terima kasih aku memiliki Engkau. Terima kasih Bapakku sudah memberikan iman kepadaku. Mengajarkan iman kepada Yesus. Nah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Saya kadang sedih ya. Sedih ketika orang pelayanan motivasinya adalah apa? Duit. Duit dan duit. Saya berpikir kok dulu, saya yang penting ada pelayanan, duit nomor 2. Bagaimana tadi saya katakan, ini saya untuk beli susu anak saya, enggak cukup. Apa yang saya mau buat? Saya enggak mau minta dengan orang. Tapi apa? Saya hidup ayam, pelihara ayam. Sekali bertelur 12, netas semua ayam besar-besar itu udah besar saya jual. Nanti itu untuk apa? Beli susu anak saya. Nanti saya potong untuk gizi anak saya. Saya tidak perlu minta-minta. Saya pernah dibawa ke Malaysia. Ketua yayasan kami bilang begini, Eka, kamu dapat berapa dari gereja? Saya tidak tahu pastor berapa. Itu yang dikasih itulah yang saya terima. Tidak dikasih saya diam. Lalu ada penterjemah kami karena di sana Chinese ya. Dia bilang begini, Eka, boleh enggak saya kasih boneka untuk anakmu? Tanya dulu ke pengurus yayasan. Karena pengurus yayasan bilang, Eka kamu tidak boleh minta-minta ke jemaat.
jemaat yang ada nanti. Ya. Lalu apa? Mau kasih boneka itu, tanya dulu ke perwakilan itu, boleh enggak? Kalau enggak boleh jangan dibeli. Lah, aku kan kasih untuk anakmu. Enggak apa-apa, anakku enggak punya boneka, enggak apa-apa daripada apa? Saya dibilang pengemis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dulu dibawa ke luar negeri, wah pulang bawa oleh-oleh banyak. Lalu ada yang tanya gini, Mbak Eka, bawa apa? Saya bilang, saya bawa baju layak pakai dari Singapura. Tapi tidak muat dengan saya. Orangnya yang kasih tinggi. Ada yang permak, tapi apa males sih permaknya. Dia bilang apa? Jemaat ini yang dikasih. Maaf ya, ini layak pakai. Karena datang sana saya bukan minta-minta. Saya datang di sana untuk apa? Memberikan kesaksian pelayanan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau tujuan saya adalah materi, saya pasti hari ini sudah tidak bisa melayani. Ya. Saya perlu materi loh ya. Saya perlu materi, tapi tujuan saya pelayanan bukan materi. Saya pernah mengajukan kepada Bapak majelis untuk Bapak Gembala Sidang, karena anaknya 7 semua sekolah, dia tiap hari deres karet. Coba diberi untuk Pak Pendeta. Lupakan saya bilang, lupakan saya. Tetapi ketika jemaat mulai memberi kepada Bapak Pendeta, luar biasa Bapak. Jemaat semakin giat, berkat itu ada. Hanya itu sekali dan sampai hari ini saya tidak pernah mengurus duit. Duit itu ada urusan bendahara. Paling mengetahui, oh ini untuk ini Bu, untuk ini. Ya udah, saya tidak pernah mengurus duit gereja. Walaupun dengan jelas di sana untuk apa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita pilih yang benar, yang tepat. Yaitu memiliki Yesus itu. Karena apa? Saya masih ingat cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti semua yang kita perlukan, pasti Tuhan kirimkan kepada kita lewat pekerjaan kita. Lewat apa saja. Tuhan tidak pernah menutup lubang-lubang berkat kepada anak-anaknya yang mengasihinya. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat, menolong kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Dan doakan saya supaya tetap sehat untuk tetap melayani Tuhan. Ya. Saya ini mencari teman untuk pelayanan. Ya. Belum dapat, baru dapat anak praktek. Ya. Makanya saya bisa ke sini. Tapi saya harus bina anak praktek ini. Ya. Dia bilang, Bu, banyak ya duit gerejanya. Kamu tidak boleh ngurusi duit gereja. Nah, kamu tidak boleh ngurusi duit gereja. Saya harus apa? Didik dia. Untuk apa? Terus berfokus kepada pelayanan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ya. Saya ke sini karena ada anak praktek yang bisa menjalankan ibadah rumah tangga. Tapi untuk ibadah minggu, kebetulan di sana ada emeritus, jadi dia bisa bantu saya sebulan sekali. Ya. Makanya saya bisa apa? Ini sudah bertahun-tahun saya ingin izin. Ibu saya meninggal, corona enggak bisa pulang. Hanya saya bilang izin, bolehkah izin saya ketemu adik-adik saya di Jawa, lihat rumah saya, lihat kuburan ibu saya tidak mengkultuskan kuburan ya. Tapi apa, paling enggak ketemu keluarga. Ya. Pun hanya dari tanggal 9 saya harus balik lagi. Karena apa, tanggal 11 sudah ada pelayanan. Tanggal 11 sudah ada, saya bilang, tanggal 11 saya bilang anak saya, cari tiket tanggal 11 itu agak murah. Lalu, enggak, tanggal 9. Mama sudah ada pelayanan di tanggal 11. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya apa? Enggak tenang sebenarnya kalau udah pergi gini meninggalkan jemaat. Tapi puji Tuhan hari ini kita boleh kenal semua dengan jemaat di tempat ini, dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini ya.
Kiranya ini semua boleh menjadi berkat bagi kita. Tolong bantu doa untuk saya pelayanan di sana, supaya pelayanan itu tetap bercahaya bagi Tuhan, jemaat jadi berkat bagi banyak orang, dan saya juga boleh memenangkan orang-orang yang masih dibilang tegar tengkuk ya. Tegar tengkuk itu tadi ya, kayak masih keras hatinya ya, karena bukan sedikit itu ya. Jemaat yang seperti itu bukan sedikit ngakunya jemaat gereja kami, tetapi tidak pernah ke gereja. Doakan kami ya, bantu doa terus supaya kegerakan Tuhan ada di sana dengan orang-orang yang keras hati ini. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mendidik pengajar kami. Hamba-Mu menyampaikan penuh kekurangan, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan terus menerjemahkan di dalam pribadi, lepas pribadi dari setiap kami, sehingga kami semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami punya pilihan yang benar, yaitu memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Engkau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, lah doa kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku, seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Seumur hidupku, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu Tuhan, melayani-Mu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar ku dapati ku hamba-Mu yang setia, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Haleluya. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih, kemurahan, anugerah-Mu Tuhan yang melimpah-limpah atas kehidupan kami semuanya. Kami terpelihara sempurna di dalam anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan buat pertolongan, penyertaan dan pembelaan-Mu Tuhan. Di dalam setiap langkah kehidupan kami berserah penuh kepada-Mu. Tuhan yang memimpin kami, setiap keluarga kami.
Terima kasih ya Bapak, saat kami teringat untuk saudara kami Stefani yang saat ini Tuhan mengalami luka dan juga akan menjalani operasi dalam perawatan dokter. Kami berdoa kiranya campur tangan Tuhan menolong Stefani. Tuhan beri kekuatan baru, Tuhan berikan kepemulihan melalui alat-alat kedokteran. Tuhan memakai sehingga Tuhan Stefani dapat menjadi pulih kembali dan sehat kembali. Tuhan memberkati Stefani, Tuhan kami percaya kekuatan-Mu, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan menyertai kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu. Diberkati pakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama, kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.